Shalom saudara, saya akan sharing tentang ajaran sesat dengan judul Hati-hati dengan ajaran sesat. Ini bagian yang pertama. Pernah pendeta-pendeta di Amerika Serikat ditanya saudara tentang gereja Mormon, apakah bisa disebut gereja Mormon sebagai orang-orang Kristen? Ternyata 70% mengatakan tidak setuju. Ini pendeta-pendeta dari gereja Protestan di Amerika Serikat. 9% mengatakan mereka tidak tahu, dan 17% mereka setuju bahwa gereja Mormon itu sama dengan gereja Protestan yang lainnya. Kadang orang Kristen tidak bisa membedakan mana Alkitab yang kita percayai dengan Alkitabnya dari Saksi Yehova. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang menerima semacam kayak literatur dari seseorang, dan dia mempercayai bahwa ini adalah tulisan literatur renungan Kristen yang benar, karena dia mengatakan ada ayat-ayat Alkitab. Jadi ibu ini tidak bisa membedakan apakah ini Alkitab yang kita percayai dengan Alkitabnya atau Bible-nya dari Saksi Yehova. Di Amerika Serikat pernah ditanya saudara tentang ajaran Tritunggal, tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus. Ternyata saudara 64% orang-orang Amerika Serikat punya keyakinan sama dengan keyakinan Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, hanya sekedar kuasa. Dan Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai ciptaan yang pertama dari Bapa, dari Allah. Itu sama dengan ajaran Saksi Yehova. Dan survei di Amerika Serikat, saudara, 7 dari 10 orang-orang Amerika Serikat, saudara, yang hanya mempercayai, saudara, ajaran Tritunggal. Ya, dari 10 hanya 7, saudara, yang percaya ajaran Tritunggal yang disebut dengan God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Saudara, ini berarti ada masalah. Ada masalah dalam kekristenan di Amerika Serikat. Saya nggak pernah lihat ada survei di Indonesia. Mudah-mudahan besok-besok ada survei juga seperti yang pernah dibuat di Amerika Serikat. Namun saudara, Tuhan Yesus memberikan kita peringatan, satu warning tentang nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, penyesatan. Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini gambarannya saudara. Ya, jadi serigala yang menyamar seperti domba. Dan gambaran ini juga saudara diberikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 20 ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, false teaching. Mereka akan berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. 2 Petrus pasal 2 ayat pertama juga memberikan warning, juga peringatan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, false teachers. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Saudara, kalau kita baca dalam sejarah gereja, ternyata pergumulan tentang ajaran sesat ini sudah dimulai dari abad-abad pertama. Ada yang namanya Gnostisisme, Marcionisme, Montanisme, Arianisme, Nestorianisme, ada macam-macam ya. Makanya saudara, ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Nah, kalau saudara menghafal pengakuan iman rasuli itu luar biasa, tapi sejarahnya sebenarnya pengakuan iman rasuli itu dibuat saudara untuk menangkal ajaran-ajaran sesat. Sekarang pun juga kita masih bergumul dengan berbagai macam ajaran-ajaran modern yang sebenarnya banyak yang sudah menyimpang. Ya, saya ada buku saudara yang kalau saudara boleh pesan, nih, ada dalam versi bahasa Indonesia. Ya, dalam bukunya Wayne House memberikan saudara semacam kayak 19 ya kelompok yang disebut sebagai cults, ya, sekte, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ini dalam bukunya saudara ya. Ini salah satu buku yang saya punya tentang berbagai macam ajaran sesat. Jadi pergumulan gereja saudara sampai hari ini adalah menghadapi ajaran sesat. Saya ingat tahun 93 ya, ada orang namanya David Koresh yang mengklaim dirinya sebagai Christ, sebagai Mesias. Dia berani mengatakan, if the Bible is true, then I am Christ. Di Indonesia ada orang yang menulis buku dan mengatakan Yesus sebagai sang Masiha, seorang yogi, seorang petapa. Saudara lihat nih gambarnya.
Kita nggak pernah lihat, saudara, kekristenan menggambarkan Yesus seperti ini. Hanya Anand Krishna dalam bukunya, saudara. Dan banyak orang menganggap, wah, Anand Krishna luar biasa bicara tentang Yesus. Hati-hati. Ini ajaran yang saya berani katakan seperti ajaran New Age Movement, satu gerakan zaman baru. Ya, saya mengatakan hati-hati dengan Injil Barnabas, karena ini bukan Injil Yesus Kristus. Saya berapa kali pernah sharing dan menjabarkannya dalam khotbah yang saya sampaikan dari mimbar, saudara. Jadi Injil Barnabas itu bukan Injil Yesus Kristus. Ya, anak-anak muda sempat dulu percaya sama Dan Brown punya novel Da Vinci Code. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus betul menikah dan punya anak, keturunannya ada katanya sampai saat ini. Nah, itu semacam penyimpangan ajaran yang sesat, saudara. Ya, di Indonesia ada seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai Bunda Maria. Ya, kalau tidak salah sudah meninggal, saudara. Ini ibu. Dia mengklaim dirinya, saudara, sebagai Bunda Maria. Anaknya itu katanya, anak nomor 3 itu sebagai Isa Al-Masih. Bayangkan, saudara. Pertanyaannya, apa itu ajaran sesat? Saudara, secara sederhana saja, ajaran sesat adalah pengajaran yang mengurangi isi Alkitab atau menambahkan isi Alkitab sehingga memutarbalikan kebenaran Alkitab. Saya sebutkan lagi, saudara, ajaran sesat adalah ajaran yang pengajarannya mengurangi isi Alkitab atau menambahkan isi Alkitab sehingga memutarbalikan kebenaran Alkitab. Saudara, seringkali ajaran sesat terjadi karena tradisi gereja itu di atas Alkitab. Jadi Alkitab ada dalam gereja, Alkitab dipakai, tapi yang lebih berotoritas adalah tradisi gereja. Tradisi gereja tuh punya ajaran yang sudah berabad-abad, itu lebih utama daripada Alkitab, saudara. Ada lagi yang mengatakan bahwa pemimpin gereja lebih berotoritas dari Alkitab. Ini bisa terjadi penyimpangan. Kita bukannya, saudara, tidak menghargai para pemimpin dalam gereja, tetapi, saudara, pemimpin dalam gereja harus dibawa pengaruh Alkitab. Bukan pemimpin gereja yang punya tafsiran itu yang dianggap paling benar. Jadi pemimpin gereja pun harus, saudara, dibawa Alkitab. Tidak boleh sembarangan pemimpin gereja menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Atau, saudara, rasio manusia. Ini zaman modern, ya, menganggap yang namanya Alkitab itu penuh dengan kesalahan. Bahkan sudah dipopulerkan oleh seorang filosof yang namanya Spinoza, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh bangkit karena ini bertentangan dengan logika. Nah, ini yang menyebabkan penyesatan, saudara. Ini disebut dengan liberalisme. Atau ada yang namanya kitab tambahan. Ya, nanti bagian yang kedua kita akan membahas ini, saudara, secara lebih mendalam. Ada kitab-kitab tambahan, ada ajaran-ajaran tambahan, ada wahyu-wahyu tambahan, ada wahyu khusus yang katanya diterima oleh seorang, dalam tanda petik, prophet, nabi. Dia dapat penglihatan, atau mungkin juga dia punya pengalaman supernatural sehingga dia dapat wahyu khusus, sehingga wahyu khususnya itu atau revelation yang diterima itu di atas Alkitab. Saudara, ajaran Kristen itu harus berbasis pada firman Tuhan. Scriptures, kalau sudah lihat. Baru ada yang namanya exegesis. Baru ada yang namanya teologi Alkitabiah. Di atasnya ada yang namanya teologi sistematis, baru praktek kekristenan. Tapi basicnya, dasarnya adalah firman Tuhan. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, judge it by the word of God. Ya, nilailah, hakimilah dengan firman Tuhan. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, entah itu mimpi, entah itu wahyu Tuhan, entah pengajaran seorang pimpin tradisi gereja, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Boleh sedikit, saudara, kalau saya boleh jabarkan tentang bagaimana cara Tuhan berbicara, ya. Kalau saudara lihat, yang paling tinggi adalah itu firman Tuhan sendiri. Ini very common. Kalau firman Tuhan yang kita baca, nggak usah pakai kita ya bertanya-tanya. Kita yakini ini kebenarannya. Kalau misalnya yang lain-lain, entah perkataan orang, kata-kata motivasi, katanya terima dari Roh Kudus, terima mimpi, itu harus ada check and recheck. Dan semua check and rechecknya dengan apa? Dengan Alkitab. Kenapa, saudara? Karena gereja mempercayai sebagai ungkapan yang disebut dengan sola scriptura. Apa itu, saudara? The Bible is the supreme authority. Otoritas tertinggi. Atas apa? Atas keyakinan orang Kristen.
Atas apa? Tingkah laku orang Kristen. Tapi sayangnya saudara, 48% atau 46% saudara, orang-orang di Amerika Serikat saja yang mengatakan bahwa kekristenan harus menjadikan Alkitab otoritas tertinggi. Hanya 46%. Ya, selebihnya mereka meragukan saudara otoritas Alkitab dalam kehidupan iman mereka. Saudara, kalau saudara lihat survei ini yang mengatakan ini ya, coba yang lihat warna warna apa nih? Grey, abu-abu ya. Yang mengatakan bahwa Alkitab itu cuma kayak dongeng ya, fables, sejarah, ya, resep moral ya, semacam kayak resep moral ya, yang dicatat oleh manusia itu semakin meningkat. Sedangkan Alkitab sebagai firman Tuhan yang harus dipercayai, ya, itu semakin menurun. Nah, ini yang seringkali terjadi, saudara. Ini menyebabkan terjadinya penyesatan. Karena kita tidak menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ya, the Bible does not contain the word of God. It is the word of God. Saya pernah menjabarkannya, saudara, dalam video saya sebelumnya. Apa yang membuat Alkitab itu begitu istimewa. Saya tidak akan mengulangi khusus. Tetapi kalau kita, saudara, mempercayai Tuhan bicara sama kita, ada namanya wahyu Tuhan. Dari wahyu Tuhan, revelation, ada namanya inspiration. Bagaimana Tuhan memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, sehingga kita menerima yang namanya Alkitab. John Walvoord, seorang teolog yang meyakini kebenaran firman Tuhan, mengatakan bahwa kita bisa mempercayai Alkitab. The Bible could be trusted just as much as if God had taken the pen and written the words himself. Kita bisa mempercayai Alkitab, saudara, seperti Allah mengambil pulpen dan menulisnya secara khusus kepada kita semua. Saudara, kalau kita sedikit ya mengambil ilustrasi, saya mau cerita sedikit, saudara. Saya tidak ahli dalam masalah sejarah atau dunia perang ya. Tapi ada sejarah, saudara, ini dalam Perang Dunia Kedua ya. Amerika, saudara, mengalami serangan yang katanya dianggap paling memalukan. Ini yang disebut dengan serangan Pearl Harbor ya. Pearl Harbor attack oleh tentara Jepang. Jadi saudara pasti mungkin pernah mendengar atau pernah nonton filmnya. Ya, jadi saudara, ini menarik untuk dikaji. Nah, kenapa Amerika bisa kecolongan, bisa diserang oleh tentara Jepang dan tidak mewaspadainya? Jadi ternyata, saudara, itu masalahnya adalah prajurit yang jaga radar. Jadi Jepang menyerang hari Minggu karena Jepang tahu kalau hari Minggu biasanya tentara Amerika itu lebih rileks, ya. Ada yang mungkin ke gereja, ada yang santai-santai, sehingga yang jaga di radar itu bukan perwira khusus. Ya ada sih ya prajurit yang jaga, tapi mereka tidak betul-betul mewaspadai ya serangan Jepang. Dan apa yang terjadi, saudara? Konon ceritanya ketika Jepang mulai masuk ke wilayah Hawaii untuk menyerang Pearl Harbor, itu prajurit Amerika ketika melihat di radar, mereka melihat ada titik-titik, tapi mereka menganggap ya ini hanya ya mungkin burung, ini birds ya, ini bukan pesawat Jepang yang jumlahnya banyak itu yang akan menyerang Pearl Harbor. Jadi mereka mengabaikan, padahal radar sudah kasih warning, sudah kasih peringatan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita seorang percaya. Kalau firman Tuhan adalah pelita dan terang buat setiap langkah hidup kita, jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat. Amin. Tuhan memberkati.